Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke mata kuliah statistik yang berhubungan dengan probabilitas yang ada di dalam naive Bayes. Oke, secara umum naive Bayes itu menceritakan tentang probabilitas A terhadap B atau probabilitas keluarnya A di dalam B yang dirumuskan seperti itu. Jadi P terhadap probabilitas A terhadap B, probabilitas B terhadap A kali probabilitas A dibagi probabilitas B. Untuk lebih memudahkan kita memahami tentang rumus ini, kita bisa mempelajarinya dari soal berikut ini. Nah, kita mempunyai contoh mengenai grafik yang berhubungan dengan salary dan age gitu ya. Nah, di dalam salary dan age ternyata saya mempunyai data seperti disebut di atas, di mana data itu menyatakan bahwa itu adalah data orang berjalan ya, dan dengan umur tertentu. Demikian juga di dalam situ juga terdapat orang-orang yang mengendarai kendaraan gitu. Nah, di antara tersebut kita bisa mengetahui probabilitas orang berjalan di dalam event tersebut atau di dalam lingkungan ini adalah 10 dibagi 30. Kenapa? Karena jumlah orang yang berjalan ada 10 orang, jumlah orang yang mengendarai kendaraan itu 20 orang, sehingga probabilitas orang untuk berjalan itu adalah 10/30. Ingat, di sini kita belum mengikutsertakan age dan salary. Lanjut, berarti probabilitas orang mengendarai kendaraan itu adalah 20/30. Sehingga kalau ditanya saya mempunyai event yang saya lingkari itu, seandainya yang saya lingkari itu adalah X, maka PX probabilitas keluarnya event X adalah 4/30, di mana event X itu terdiri dari 3 orang berjalan dan 1 orang mengendarai gitu ya. Jadi probabilitasnya adalah 4/30. Probabilitas dengan karakteristik keluarnya seperti ini. Lanjut, sehingga probabilitas keluarnya orang berjalan di dalam X, yaitu atau dalam hal ini di dalam yang saya lingkari adalah PX walks kali P walks per PX sama dengan 0,75. Dari sini paham ya? Tugas kalian yaitu mencari tahu PX walks-nya berapa gitu. Lanjut, ini apabila saya nanyanya P walks terhadap di dalam X. Ini sekarang saya mempunyai contoh lagi tentang pabrik pompa air. Nah, di dalam pabrik pompa air ini, misal saya mempunyai pabrik pompa air di mana salah satu saya bangun di Surabaya dan yang lainnya saya bangun di Malang. Jadi yang merah saya anggap Surabaya, yang hitam itu ada di Malang. Perusahaan yang merah, perusahaan di Surabaya ternyata menghasilkan 30 pompa air. Dan yang di Malang ternyata menghasilkan 20 pompa air, anggap saja per minggu gitu ya. Nah, di antara keduanya ini mau saya ekspor misal, ternyata ketika saya campurkan jadi satu, terdapat 1% yang rusak. Paham ya? 1% yang rusak ini akan disumbang oleh 50% dari pabrik A dan 50% dari pabrik B.
Paham ya? Jadi ada 2 pabrik, yang satu menghasilkan 30 pompa, yang satunya lagi 20 pompa. Ketika saya campurkan menjadi satu, keluar 1% yang rusak. Dari kalkulasi tersebut ternyata dari 1% tersebut 50% disumbang oleh pompa air yang di Surabaya, dan yang satu adalah 50% dari pabrik yang di Malang. Sehingga kalau kita ingin mencari probabilitasnya adalah probabilitas pompa air A adalah 30/50. Kalau gitu probabilitas di pompa air B adalah 20/50. Diketahui karena bilangnya 1% yang rusak, sehingga probabilitas kerusakannya adalah 1%. Kalau dibilang 50% dari pabrik A, berarti saya menulisnya probabilitas pompa air A di dalam yang rusak itu adalah 50%. Ya, probabilitas produksi B di dalam rusak itu juga 50%. Bilangnya di dalam, gitu ya. Nah, lanjut. Pertanyaannya, kalau gitu, berapakah probabilitas pabrik B menghasilkan produk yang rusak? Kalau gitu, bagaimana rumusannya? Maka adalah probabilitas barang yang rusak di dalam pabrik B. Bedakan dengan yang ini tadi, ya. Yang ini. Nah, yang ini. Kalau yang ini bilangnya probabilitas pompa air, produksi pompa air A di dalam pompa air yang rusak, produksi yang rusak. Kalau ini probabilitas pompa air yang rusak yang ada di dalam pabrik B. Paham ya bedanya cara membacanya? Kita lanjut. Nah, kalau gitu kita mengetahui bahwa ini adalah rumusan naif Bayes yang kita sudah ketahui, yaitu probabilitas keluarnya A di dalam B adalah sama dengan probabilitas B yang ada di dalam A kali probabilitas keluarnya A dibagi probabilitas keluarnya B. Kalau yang ditanya adalah probabilitas pompa yang rusak di dalam produksi pabrik B, maka rumusannya P pabrik B, ya, B di dalam yang rusak. Jadi berapakah jumlah produksi pabrik B yang ada dalam kelompok yang rusak kali probabilitas yang rusak dibagi probabilitas produksi pabrik B. Ketahui seperti yang tadi, probabilitas pabrik B yang rusak nih, probabilitas produksi pabrik B di dalam yang rusak itu ini 0,005, sehingga ini ditulis 0,5 kali probabilitas P rusak itu 1%. Habis gitu probabilitas pabrik B itu adalah 20 dibagi 50. Gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 0,125. Paham ya di sini? Ini kita melakukan perhitungan apabila hanya satu. Maksudnya single naif Bayes. Nah, padahal naif Bayes itu ada 2, multinomial naif Bayes classifier sama Gaussian naif Bayes. Sehingga kita harus lihat kalau satu begitu, apa yang seperti yang saya terangkan. Nah, kalau ada 2 gimana perbandingannya? Kita membuat contoh. Misal, kalau kalian membuka email, ya, email kalian misal Gmail kah atau Yahoo atau apalah itu yang kalian ketahui,
Sadar nggak bahwa di dalam inbox kalian itu ternyata sudah dibedakan secara otomatis antara yang normal message sama yang spam. Pernah nggak berpikir bahwa kok bisa ya email saya membedakan antara ini ada email milik saya dan ini adalah email yang spam? Secara umur hampir bisa dikatakan 70-80% akurat. Gimana caranya? Ternyata secara naif bias diketahui, kita contohkan seperti ini. Apabila saya mempunyai email normal message, dalam ini saya katakan dia adalah normal message, di mana di dalam normal message itu terdapat kata-kata friend and family. Paham ya? Ternyata di dalam email kalian juga terdapat spam message yang juga mungkin terdapat kata friend dan family. Artinya yang merah atau spam itu umumnya adalah scam dan advertisement, promosi. Paham ya? Sekarang kalau saya menganalisa lebih lanjut, misal dalam hal ini saya pisahkan antara normal message dan spam, ternyata saya mengetahui di dalam normal message keluar kata dia sebanyak, misal di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali. Kata friend itu bisa 5 kali, kata lunch itu 3 kali, dan money 1 kali. Jadi ini adalah hasil dari observasi. Apabila saya melihat email-email, ternyata keluar kata dear itu sekian kali, friend sekian kali, lunch sekian kali, dan money sekian kali. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau gitu di dalam spam kata dear keluarnya berapa kali? Setelah saya lihat-lihat, ternyata kata dear itu keluarnya hanya 2 kali. Kata friend hanya sekali, kata lunch itu enggak keluar sama sekali, tetapi kata money itu ada 4 kali. Kata-kata ini saya observasi dari 4 spam yang saya dapat. Dan yang satunya itu berapa spam? 1, 2, 3, 8 gitu ya. Intinya saya melihat, kalau gitu saya tahu kalau sering keluar kata dear itu pasti normal message. Tapi yang lebih jelas lagi, kalau nggak keluar kata lunch itu pasti normal message gitu ya. Jadi kalau di dalam message-nya itu keluar banyak kata money, banyak scam-nya, banyak spam-nya. Paham di sini? Kita lanjut. Nah, kita bandingkan. Sekarang kita mencoba mencari probabilitas dari masing-masing kata dear, friend, lunch, and money. Kita coba. Keluarnya kata dear di dalam normal, gini ya. Ini cara membacanya seperti itu. Nih, keluarnya probabilitas keluarnya kata dia di dalam message yang normal adalah 8/17. Lanjut, keluarnya kata friend di dalam message yang normal adalah 5 dibagi 17, 0,29. Demikian seterusnya untuk lunch dan money. Paham di sini? Kita lanjut. Kalau gitu, saya bisa dong mencari probabilitas keluarnya kata dia di dalam spam message. Gitu. Sehingga keluarnya adalah seperti ini. Dear spam itu adalah 2/7, friend spam ketemu 0,14, lunch spam 0, money spam 0,57. Nah, tugas kita adalah mencari tahu message ini. Apabila saya ketemu lagi tentang surat, saya harus tahu dia cenderung spam atau
normal message ya? Itu pertanyaannya. Kita lanjut. Seandainya di dalam surat yang saya terima keluar kata dear friend. Kalau tadi saya membuat observasi, katanya cuman kalimatnya hanya probabilitas keluarnya kata dear, probabilitas keluarnya kata friend, probabilitas lunch dan money. Tapi sekarang saya membuat probabilitas keluarnya kata dear friend. Nah, pertanyaannya, dia normal message atau spam message ya? Maka kita harus mencari probabilitas keluarnya normal message pada kata yang di dalam surat itu ada tulisan dear friend. Kita coba. Ketahuan P normal adalah 8 dibagi 8 plus 4. Ya. Di sini ada 8 surat, di sini ada 4 surat. Habis itu P spam berarti 4 dibagi 8 plus 4 sama dengan 0,33. Nah, sehingga bisa dilanjutkan dengan probabilitas keluarnya kata dear di dalam normal, probabilitas keluarnya kata friend di dalam normal, demikian seterusnya. Untuk spam juga lakukan hal itu. Nah, tetapi kan kita ingin tahu probabilitasnya apakah normal message untuk surat-surat yang isinya dear friend, ya kan? Apakah dia normal message, probabilitas dia normal message-nya berapa persen gitu. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah P normal dear friend, maka saya harus membuat P normal kali P dear normal P friend normal, ketemu 0,09. Arti saya juga melakukan P spam terhadap dear friend gitu. Sehingga keluarlah rumusan ini. P spam, probabilitas P dear spam, probabilitas friend spam. Ada 2 output. Yang pertama adalah untuk P normal dear friend itu 0,09, sedangkan P spam dear friend itu adalah 0,01. Sehingga kalau ditanya, kalau ada kata dear friend, dia cenderung normal message atau spam message, maka kita perbandingkan di antara keduanya. Ternyata probabilitas menjadi normal, dia adalah surat yang normal untuk kata untuk surat yang ada tulisan dear friend adalah lebih besar ketimbang dari probabilitas surat tersebut spam untuk surat-surat yang bertuliskan dear friend. Ini karena dia lebih besar, maka bisa dikatakan dia normal message. Paham? Nah, ada pertanyaan selanjutnya. Kalau ini kita sudah melihatnya sebagai normal message untuk kata dear friend, maka selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apabila di dalam surat yang saya terima itu cenderung ada tulisannya lunch, money, ya. Nah, pertanyaannya, berapakah probabilitasnya? Dia cenderung menjadi spam message atau normal message? Gitu kan? Nah, probabilitas keluarnya normal message itu sudah kita hitung sebelumnya. Demikian juga untuk spam. Nah, tapi kan yang ditanya tadi lunch money. Nah, kalau gitu kita keluarin rumusnya P spam lunch money. Rumusnya adalah P spam kali P lunch spam kali P money spam pangkat 4. Ternyata keluarnya nilai 0. Ya.
Kok bisa keluar tulisan 0? Jelas, karena di sini ini itu ada P lunch pump, itu nilainya ada 0. Selama nilainya 0 akan selalu 0. Nah, kondisi inilah yang tidak harus dirubah agar supaya angka 0-nya itu menghilang. Untuk itu, agar supaya 0-nya hilang, kenapa 0-nya itu terjadi? Karena yang sebelah sini itu tidak ada 0 per 0. Jadi yang harus saya lakukan adalah penambahan satu bata ini. Kalau yang normal message saya beri satu bata, maka yang dear friend juga saya kasih satu bata. Gitu ya. Nah, lanjut sehingga ketemu P dear normal itu adalah berapa? Terus friend normal, P lunch normal, P money normal. Demikian juga untuk dear friend itu saya kasih satu batu bata sehingga keluar B. Dear spam itu adalah ketemu nilainya berapa. Terus P friend spam, P lunch spam, P money spam. Perhatiin, ketika saya tambahkan satu bata ternyata keluar probabilitasnya adalah 0,09, bukan 0 lagi. Nah, pada kondisi ini di mana probabilitasnya sudah tidak menjadi 0 lagi, maka kita bisa melakukan perhitungan selanjutnya. P normal lunch pamane-mane itu adalah ini yang bagian bawah, P normal, P lunch normal, P mane normal pangkat 4. Keluarnya adalah 0,0001. Demikian juga untuk P spam lunch mane. Kamu ketahui rumusnya itu sehingga pada akhirnya keluar 0,0012. Bila keduanya ini saya perbandingkan, maka ketahuan P normal lunch mane itu jauh lebih kecil ketimbang P spam lunch mane. Sehingga kata yang keluarnya tulisan lunch mane itu bisa dikatakan sebagai spam message gitu ya, karena dia lebih besar probabilitasnya itu. Nah, gitu dulu soal dari saya. Semoga dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.